podcast Sospol Kite, dialogis, solutif, dan futuristik. Sobat Sospol, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung di ruang dengar kita di Sosial Politik Podcast bersama dengan narasumber yang sangat inspiratif pada hari ini. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Novendra Hidayat, SIP MSI selaku Ketua Jurusan Sosial Politik FISIP Universitas Bangka Belitung. Pak Novendra, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Ibu Arta. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kita Pak. Yang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar sosial politik di FISIP Universitas Bangka Belitung. Siap. Ya, Sobat Podcast semua, Pak Novendra merupakan Ketua Jurusan di Sosial Politik FISIP Universitas Bangka Belitung. Dan hari ini kita akan mengulik lebih dalam tentang sosial dan politik, ya Pak ya? Baik. Pak Novendra sudah berapa lama sih bergabung di FISIP UBB ini Pak? Saya sudah hampir 10 tahun ya. Wah, 10 tahun ya Pak? Satu dasawarsa ya. Satu dasawarsa ya. Sudah, bahkan mungkin udah lebih ya, dari 2014. 2014. Akhir 2014. Akhir 2014. Iya. Kurang lebih spesifikasi kekhasan dari FISIP ini apa sih Pak dibanding dengan prodi-prodi lain yang ada di UBB? Maksudnya jurusan sosial politik kali ya? Iya, jurusan sosial politik. Oke. Kalau jurusan sosial politik tentu kita fokus keilmuan kita lebih ke aspek pemerintahan, karena ini terutama yang berkaitan dengan sosial politik ya, kajian-kajian kemasyarakatan, kajian-kajian kenegaraan, terutama dalam aspek kebijakan, lalu relasi kekuasaan, lalu kita juga membahas bagaimana hubungan-hubungan bagaimana pemerintah itu membangun relasi yang konstruktif dengan stakeholder terkait begitu. Wah, udah berapa jurusan yang ada di sini Pak? Jurusan sosial politik. Kalau di UBB ada 11 jurusan ya. Kalau di jurusan sosial politik tentu kalau di FISIP kita ada 2 jurusan. Iya. Bu. Apa Yaitu aja Pak? satu jurusan sosial dan politik, satu lagi jurusan bahasa dan sastra. Bahasa dan sastra. Untuk jurusan sosial politik itu kita ada 2 program studi. Iya. Program studi sosiologi dan program studi ilmu politik. Ilmu politik ya. Nah, jadi kalau sobat Sospol ini mau ke sini Pak, kira-kira apa sih yang menjadi spesifikasi kekhasan dan mungkin nanti ketika mereka bergabung bersama kita, mereka akan menjadi seperti apa Pak lulusannya? Oke. Kalau di kita yang menjadi kekhasan jurusan sosial politik terutama tentu yang berkait kan tadi saya sampaikan ada 2 prodi ya, sosiologi dan ilmu politik. Betul. Kalau saya kebetulan home base di prodi ilmu politik. Di prodi ilmu politik itu ada 2 peminatan atau 2 konsentrasi, Bu Arta. Apa aja itu Pertama Pak? Itu namanya peminatan atau konsentrasi politik lokal, demokrasi dan hak asasi manusia, atau disingkat dengan Poldam namanya. Poldam. Iya, politik lokal, demokrasi dan hak asasi manusia. Lalu yang kedua itu ada namanya politik ekologi, lingkungan, maritim dan sumber daya alam. Nah, begitu. Ada kalau kami menyingkatnya dengan istilah Polmas gitu ya. Polmas. Iya, jadi ada 2 peminatan. Itu menjadi penciri atau identitas tersendiri bagi program studi ilmu politik di FISIP Universitas Bangka Belitung. Begitu juga dengan sosiologi. Sosiologi juga punya kekhasan, terutama yang berkaitan dengan masyarakat pesisir begitu. Karena kita merupakan provinsi kepulauan. Betul. Tentu menyesuaikan diri dengan keadaan di lingkungan masyarakat kita. Iya, menarik ya Pak ya. Lulusannya kira-kira akan jadi apa sih Pak? Tentu berharap lulusan kita itu sesuai dengan bidang keilmuannya. Kalau di bidang kalau harapannya tentu kalau untuk ilmu politik kita punya 4 peran lulusan kita ya. Pertama itu politisi ya. Kalau ilmu politik khususnya itu pertama itu politisi. Karena
dengan bekal ilmu yang didapatkannya ketika menempuh pendidikan strata 1, diharapkan seorang politisi itu mempunyai kemampuan analitis ya. Tidak artinya tidak sekedar menjadi praktisi politik yang hadir begitu saja, tetapi memberikan kontribusi positif. Dengan harapan generasi-generasi muda kita yang bergabung dengan prodi ilmu politik di jurusan sosial dan politik, kita berharap mereka punya kemampuan teoritik, juga kemampuan secara empirik ya. Tidak hanya mendapatkan ilmu di bangku perkuliahan, tetapi juga mereka dapat bekal di bangku pengalaman itu didapatkan melalui berbagai macam kegiatan. Ada namanya magang begitu, dan beberapa aktivitas lainnya. Oke, selain politikus apalagi Pak alumnus kita yang pertama ada? Saya lebih cenderung dengan nama politisi ya, bukan politikus kayaknya. Oh ya, politisi. Dirawat ya Pak ya, politisi. Khawatir nanti jadi tikus-tikus. Kita nggak mau. Jadi tikus-tikus berdasi. Kita berantas bersama Pak. Iya, kalau tikus itu jangan bahaya Bu. Nanti bisa bolong-bolong nanti. Waduh. Jadi kita pertama itu politisi. Yang kedua itu aparatur pemerintahan. Aparatur pemerintahan artinya alumni kita berharap setelah mendapatkan bekal ilmu di kampus kita di Universitas Bangka Belitung, khususnya di prodi ilmu politik jurusan sosial politik, mahasiswa bisa memberikan kontribusi positifnya di pemerintahan begitu. Tercatat alumni kita semenjak ilmu politik ini berdiri, mungkin bisa saya sedikit flashback ke belakang ya. Boleh. Ilmu politik ini berdiri di 2016 Bu. 2016 artinya mau satu dasawarsa di 2026. Iya, betul. Barangkali nanti dengan sumber daya yang terus hadir, baik itu mau dosen maupun mahasiswa, kita punya harapan ke depan prodi ilmu politik, prodi sosiologi itu punya akreditasi unggul begitu cita-citanya. Jadi 2016 untuk ilmu politik 2016 berdiri. 2016 berdiri artinya angkatan pertama 2016 berarti mulai beroperasi itu 2017 baru ada angkatan pertamanya ya. Angkatan pertama sorry maaf. Intinya 2016 berdiri ya, 2016. Setelah itu kita sudah alumni kita sudah mengisi di ruang-ruang pemerintahan tadi yang kita akan berbicara tadi konteks profil lulusan ya. Profil lulusan yang kedua itu pertama tadi politisi. Untuk politisi ini alumni kita ini perlu juga menjadi catatan. Alumni kita hari ini ada yang sudah menjadi staf ahli atau staf sus di praksi di DPR RI. Oh, menarik ya. Ya, ada alumni kita. Ada di salah satu alumni angkatan pertama, angkatan 2016 itu ada di DPR RI. Angkatan pertama 2016 ya. Jadi ilmu politik saya mungkin 2016 angkatan pertama, SK-nya kalau angkatan pertama 2016 SK pendirian itu saya koreksi sedikit, saya lupa. SK pendirian kita itu 2015. Oh, 2015. Saya 2014 datang ke UBB, sama seperti Bapak Ibu semua ya. Saya lulus CPNS 2014, hadir ke UBB. Waktu itu visi baru satu prodinya. Oh, baru belum satu. ada politik, belum ada sastra Inggris. Apa prodinya Pak? Prodi sosiologi. Jadi sosiologi. 2014 itu Pak Prof Ibrahim, saya juga di sosiologi. Kita semuanya di sosiologi. Baru di 2015 ketika SK pendirian itu keluar ditetapkan oleh kementerian, berdirilah ilmu politik dan sastra Inggris. Jadi usia kita sama dengan sastra Inggris.
di 2015. 2015. SK pendiriannya 2015, mahasiswa pertama di 2016. Jadi sudah berapa angkatan kita? 2016 sampai sekarang udah 2025. Berarti sudah 9 angkatan. Sudah angkatan, sudah 10 tahun berdiri. Sudah 10 tahun berdiri. Iya, Betul. Inilah 10 tahunnya September ini. Wah, luar biasa Ini ya. Pak Yudi nanti nih ketua panitia bagaimana perayaan 10 tahun ilmu politik. For your information ya, Sobat Sospol, bahwa Pak Yudi ini adalah salah satu regu ya, tim yang bertugas pada podcast hari ini. Iya, playmaker kita. Iya. Oke, lalu kalau yang di jurusan sosial Pak, sosiologi ya, jurusannya itu alumnus prodi ya. Ya, jadi prodi saya perlu perjelas ya. Betul. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Betul. Di struktur organisasi kita di bawah fakultas itu ada namanya jurusan. Ini nomenklatur baru ini sesuai dengan peraturan rektor terbaru mulai dari di tahun 2024 lalu. Jadi sebelumnya kita menyebutnya jurusan ilmu politik, jurusan sosiologi dan jurusan sastra Inggris. Nah, hari ini di penataan oleh Pak Rektor, kita di FISIP itu ada 2 jurusan. Jurusan sosial politik, di bawahnya ada prodi sosiologi dan prodi ilmu politik. Prodi sosiologi itu core prodinya Pak Herza, core prodi ilmu politik itu Bapak Dr. Kandidat Sandi Pratama. Lalu di teman sebelah jurusan bahasa dan sastra, di bawahnya ada prodi sastra Inggris. Oke Pak, tadi kan alumnusnya ada banyak sebagai politisi, sebagai aparatur sipil negara gitu ya Pak, yang menduduki posisi-posisi penting. Selama mereka berkegiatan sebagai mahasiswa Pak, kira-kira UKM yang ada di FISIP ini apa aja sih Pak? Kalau di FISIP ya, kalau di FISIP unit kegiatan mahasiswanya apa aja Pak? Saya di FISIP itu terutama kalau saya mungkin konteksnya di jurusan ya. Di jurusan. Konteks saya di jurusan, kita di jurusan punya himpunan-himpunan ya, himpunan mahasiswa ilmu politik itu Himapol namanya. Lalu kalau untuk sosiologi Himasos namanya, himpunan mahasiswa sosiologi. Dan masing-masing hima ini ada namanya divisi untuk peminatan ya. Ada yang mahasiswa itu minatnya di pencinta alam, begitu juga olahraga dan juga pendekatan mahasiswa yang terlibat dalam organisasi kemasyarakatan begitu ya. Intinya mahasiswa kita ini organisasi yang ada di UKM ya, UKM tadi. Unit kegiatan mahasiswa. Kalau di tingkat unit kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan itu artinya kita membawahi 2 prodi. Di prodi sosiologi itu Himasos, di prodi ilmu politik itu Himapol. Begitu. Antusiasnya mereka gimana Pak? Sejauh ini kalau kita melihat mereka sangat antusias karena memang kita juga di jurusan mendorong ya, prodi juga mendorong supaya mereka aktif ya. Mereka tidak hanya aktif di kelas, tetapi kita mendorong mereka menyeimbangkannya, seimbang dengan organisasi-organisasi terutama di intrakampus ya, yaitu Hima tadi. Di samping itu nanti mereka juga kawan-kawan mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini juga aktif di ada lembaga legislatifnya ya, lembaga legislatif. BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Badan eksekutif di BEM fakultas ya. Kalau di legislatifnya itu disebut dengan DPM ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ada Dewan Perwakilan Mahasiswa dan mahasiswa ilmu politik ini ada di DPM. Ada baik itu di BEM
bagi yang angkatan pertama, Ya. angkatan pertama itu mahasiswa itu fokus di hima dulu, di ranah prodi, di ranah jurusan. Setelah itu di tahun kedua mereka ada yang ke BEM fakultas, ada juga ke BEM universitas. Ya. UKM itu ada kebijakan ya, kebijakan di kita. UKM itu teman-teman mahasiswa lebih diarahkan untuk mengaktifkan diri di hima, di masing-masing hima. Di masing-masing hima kan ada divisi minat bakatnya, divisi sumber dayanya. Mereka akan nanti ada melihat sejauh mana minat bakat mahasiswa sesuai dengan ketertarikannya terhadap aktivitas-aktivitas kemahasiswaan. Setelah itu di samping UKM yang ada atau yang ada di level prodi jurusan dan fakultas, mereka juga bisa aktif di UKM level universitas. Jadi berjenjang ya Pak? Nah, di universitas mereka, kalau universitas banyak tuh UKM, ada yang jelas ada BEM ya pertama ya, ada BEM universitas, BMKM universitas, ada DPM universitas, ada unit kegiatan olahraga, ada unit kegiatan seni, ada ada menwa ya, resimen mahasiswa, ada juga ada lembaga pers mahasiswa itu kalau nggak salah namanya Bukit Makwang namanya. Itu nanti banyak UKM yang kita berharap dari UKM ini mahasiswa kita ini tidak hanya mendapatkan bekal di kelas, tetapi juga mereka berorganisasi begitu. Betul. Berorganisasi. Pak, kira-kira selama pengalaman kurang lebih 10 tahun sejak berdirinya prodi ya Pak ya, apa sih spesifikasi atau perbedaan mahasiswa yang aktif organisasi dengan yang tidak aktif organisasi Pak? Begitu. Perbedaan antara mahasiswa yang aktif berorganisasi dengan yang tidak aktif berorganisasi ya. Iya. Kalau hemat saya, tentu mahasiswa yang aktif kita bisa melihat di kelas ya. Kalau teman-teman mahasiswa yang terbiasa aktif tidak hanya di kelas tetapi juga di luar kelas, mereka akan memiliki antusiasme, inisiatif yang itu berbeda dengan teman-teman yang hanya sekedar kupu-kupu ya, kuliah pulang ya. Ini juga banyak ya mahasiswa kupu-kupu ini. Jadi artinya ada perbedaan yang ya tentu ada perbedaan ya. Tentu ada perbedaan antara mahasiswa yang aktif dengan yang tidak aktif. Tapi ini juga perlu kita lihat secara objektif menurut saya ya. Terkadang mahasiswa ini ya bisa juga alibi. Mereka aktif itu hanya sekedar untuk enggak mau di kelas ya. Pak, saya izin Pak, besok rapat ini Pak. Saya izin. Oke. Saya izin karena ada kegiatan ini, kegiatan itu. Jadi terkadang kita sebagai dosen juga mesti selektif, Bu. Iya. Bapak Ibu mungkin lebih tahu ya. Bapak Ibu juga pernah kita juga pernah jadi mahasiswa ya. Betul. Kita juga pernah jadi mahasiswa. Kita bisa saja jadi cari-cari alasan. Hanya bisa jadi ada alasan mahasiswa yang memang hanya eksistensi, cari muka juga. Tapi tentu kita berharap mahasiswa yang ada di kita tidak seperti itu. Kita berharap mahasiswa yang bergabung ke jurusan sosial politik, baik itu di prodi sosiologi maupun di prodi ilmu politik. Mereka itu aktif bukan hanya sekedar eksistensi yang sejenak gitu ya. Tapi mereka lebih kepada bagaimana mereka itu aktif di samping mereka mengikuti perkuliahan dengan baik dengan kita secara teoritik, mereka juga aktif di kampus, di organisasi-organisasi kampus untuk mematangkan diri mereka. Ketika mereka nanti di dunia pekerjaan, mereka sudah terbiasa hidup berorganisasi, terbiasa dengan
bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana menyelesaikan permasalahan, bagaimana punya visi tujuan yang jelas dalam berorganisasi, begitu. Tentu keaktifan mereka berorganisasi tentu harus seiring dengan visi misi kita di universitas. Iya. Jangan sampai melenceng seperti itu. Sepakat. Ya. Berarti kalau dilihat dari range-nya Pak, kupu-kupu, kuliah pulang dengan kuliah rapat, kira-kira berapa persen yang lebih banyak Pak? Kura-kura atau kupu-kupu? Kura-kura atau apalagi itu istilah Kuliah kura-kura? rapat Pak. Oh gitu. Iya. Kuliah rapat Iya, ya. aktif kemahasiswaan kan tadi Pak ya? Oh gitu. Iya. Kalau saya melihat sepertinya banyak yang kura-kura kayaknya. Kuliah rapat. Orang sibuk semua ya Pak ya, Iya, calon politisi. Tapi nggak tahu juga ya kura-kura ini benar-benar kura-kura atau Kura-kura jadi-jadian. atau pura-pura kura-kura. Waduh. Untuk Sobat Sospol ya, berarti di jurusan sosial politik ini sudah tersedia wadah untuk mengembangkan diri. Ya. Jadi bisa bergabung untuk melatih public speaking, melatih keorganisasian, jejaring juga ya Pak ya. Jejaring, betul. Ada lomba-lomba nasional atau internasional? Ada. Apa aja? Jadi kita Universitas Bangka Belitung terutama ya. Kalau jurusan tentang unit-unit yang ada di universitas secara kelembagaan, kita sangat mendorong mahasiswa kita itu aktif berkompetisi. Iya. Setelah mereka mendapatkan bekal ilmu, pengetahuan di ruang-ruang kelas, mereka juga diberikan kesempatan untuk aktif di lomba-lomba ya, perlombaan, kompetisi. Misalnya kita ada LKTI tingkat nasional, mulai Apa dari LKTI Pak? lomba karya tulis ilmiah ya. Oh, karya tulis ilmiah. Mereka juga kita dorong untuk aktif di program-program kreativitas PKM. Jadi setiap tahun di kementerian itu ada namanya PKM. PKM itu program kreativitas mahasiswa. Program kreativitas mahasiswa itu ajang kompetisi resmi bagaimana mendorong mahasiswa aktif dalam kegiatan tridharma ya. Pendidikan pengajaran itu didapatkan mereka di kelas. Penelitian dan pengabdian itu ada namanya PKM. Program kreativitas PKM itu ada PKM riset sosial humaniora, kalau kita di FISIP ada riset sosial humaniora, ada PKM gagasan futuristik ya, sesuai dengan tagline kita ya, futuristik. Punya cita-cita ke depan ya, melihat jauh ke depan. Lalu ada PKM pengabdian, ada PKM kewirausahaan. Jadi itu ajang-ajang di level nasional. Di level internasional, ilmu politik kita membangun jejaring kerjasama ya. Sosiologi juga demikian. Kita ada namanya kelas internasional, Bu. Kita punya kelas internasional Eurasia. Eurasia dengan bekerja sama dengan Eurasia Foundation. Itu akan ada kelas internasional. Nanti barangkali Bapak Ibu dosen-dosen baru juga akan terlibat aktif ya nanti di kelas-kelas internasional kita. Jadi mahasiswa kita ini diberikan materi dengan berbahasa Inggris, Bu. Pengajarnya pengajar dari berbagai kampus, guru-guru besar, tidak hanya di level Indonesia tetapi jadi dari luar negeri begitu. Menarik. Negara apa aja tadi Pak? Dari berbagai negara. Narasumbernya itu, jadi kita bekerja sama dengan Eurasia Foundation itu. Jadi nanti kita menyiapkan kurikulum tersendiri, Bu. Jadi kurikulum kita itu ada mata kuliah Eurasia dan politik global ya. Jadi nanti mahasiswa di samping diberikan pemahaman tentang politik lokal, mereka juga diberikan pemahaman tentang bagaimana politik secara internasional atau politik global, seperti itu. Wah, komplit ya Pak, paket komplit. Jadi mahasiswa dilatih untuk bisa berkomunikasi secara nasional bahkan internasional ya Pak ya? Betul. Ini terbuka untuk seluruhnya Pak, seluruh mahasiswa dan dosen? Terbuka, sangat terbuka. Tetapi mata kuliah ini hanya ada di semester berapa ya? Di semester 7 begitu ya. Semester 7. Menjelang sudah mau selesai. Di semester ganjil ya, semester ganjil bukan semester 7. Semester 5 ya. Karena semester 7 itu kita di kurikulum kita itu kan
sudah ini kawan-kawan ini sudah kampus berdampak, magang. Magang iya. kampus berdampak ya. Betul. Ya, teman-teman semester 7 kan sudah mulai di kampus berdampak. Jadi di semester 5. Jadi itu setelah mereka mendapatkan bekal politik secara kalau khusus di prodi ilmu politik secara mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan peminatan. Lalu mereka juga di salah satu peminatan itu bagi khususnya peminatan yang tadi politik lokal, demokrasi, hak asasi manusia tadi, dan politik ekologi maritim dan sumber daya alam, seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Jadi diberikan fasilitas yang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk berkembang ya Pak ya. Betul. Iya. Lalu kemudian untuk satu kata ya Pak, satu kata terakhir kali ya. Siap. Sebelum kita menutup ya, nggak terasa. Untuk satu kata terakhir menggambarkan jurusan sosial politik, apa kira-kira dari Pak Novendra? Satu kata ya. Iya. Jurusan sospol itu apa sih Pak? Satu kata. Futuristik. Iya. Kenapa tuh Pak futuristik? Sesuai dengan tagline kita. Iya. Jurusan sosial politik ini Iya. sangat berpikirnya jauh ke depan, ya begitu ya. Iya. Yang tadi itu tergambar dari dua prodi yang ada. Kalau khusus di ilmu politik, begitu juga dengan sosiologi. Nanti lebih lanjut mungkin nanti akan kita hadirkan juga masing-masing core prodi ya, biar lebih lebih terperinci ya, membahas kurikulum kita ya. Jadi saya kenapa saya mengatakan futuristik? Kita berpikir orientasi kita ke depan. Kita khusus di ilmu politik kita punya, tidak hanya kita berpikir local wisdom, kearifan lokal, tetapi kita juga melihat bagaimana kita membangun relasi dengan lembaga-lembaga luar seperti itu ya. Tidak hanya di lokal Indonesia, tetapi juga relasi kita dengan internasional begitu. Kita di ilmu politik misalnya ada kerjasama dengan Eurasia tadi, lalu kita juga Citres ya. Bagaimana Citras Norhead, kita juga sudah punya kerjasama. Mereka ada penelitian, pengabdian, dan juga intinya Tridharma. Dari Citras ini ada beberapa dosen yang sudah dikuliahkan. Lanjut kuliah Studi S3. Wah, di mana aja itu Pak? Kebetulan dia bekerja sama dengan Gajah Mada ya. Di samping itu juga mahasiswa. Itu Pak Andreu ya. Andreu itu alumni kita angkatan pertama. Beliau itu beasiswa Citres itu. Dan sekarang sudah kembali kan? Sudah kembali ke FISIP, khususnya di ilmu politik begitu. Juga ada publikasi-publikasi internasional begitu, dan tentunya kita dengan satu kata tadi ini menjadi sebuah optimisme bagi kita ya. Selagi kita punya harapan dan cita-cita, kita terus bergerak, dan inilah salah satunya. Ruang podcast ini merupakan salah satu contoh nyata ya, bahwa kita berpikir futuristik. Ke depan. Berpikir ke depan. Artinya kita berharap ini sesi pertama, akan ada sesi berikutnya berkelanjutan. Seperti cita-cita kita bersama ya. Begitu. Ya, wah senang sekali ya Pak ya. Jadi semoga harapannya ke depan banyak yang bergabung di jurusan sosial politik ya Pak ya. Amin. Insyaallah. Iya. Moto Bapak apa sih Pak yang bisa dibagikan untuk sobat politik? Terus melaju. Wah, luar biasa sekali. Terus melaju. Baik, Sobat Sospol, terima kasih sudah bergabung di ruang dengar kita di podcast Sospol kita. Dan kita tadi sudah membahas lebih dalam. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat, dan ngobrol-ngobrol santai kita ini memang terasa santuy gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Novendra. Terima kasih juga untuk sobat yang sudah mendengarkan. Semoga Anda senantiasa sehat dan bisa bergabung di jurusan sosial politik. Demikian podcast kita, saya Arta dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.